Keputusan menarik. Sangat gak ngangka Erick Thohir akan begini usai laga Timnas Indonesia versus Mariana Utara di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Langsung bungkam, mulut-mulut sampah. Erick Thohir tanggapi tegas isu Shin Tae-yong out yang sempat menggema usai Timnas Indonesia kalah dari China. Shin Tae-yong panggil bintang Eropa. Maarten Paes dan Jordi Amat siap perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 setelah dapat lampu hijau dari PSSI. Begini analisanya. Bikin semuanya jadi kaget. Tiba-tiba Miss Hilger sindir latihan Timnas Indonesia. Begini katanya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan penuh kebanggaan seusai pertandingan. Erick Thohir bangga dengan performa Timnas Indonesia U17 usai tundukkan Mariana Utara di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan penuh kebanggaan seusai laga antara Timnas Indonesia U17 melawan Mariana Utara dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Indonesia berhasil meraih kemenangan penting dengan skor 10-0, memastikan langkah lebih dekat ke putaran final Piala Asia U17. Erick Thohir mengungkapkan kebanggaannya terhadap performa luar biasa yang ditunjukkan para pemain muda Indonesia. Menurutnya, kemenangan ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen yang tinggi dari seluruh tim, baik di dalam maupun luar lapangan. Erick Thohir Ketua Umum PSSI memberikan pernyataan luar biasa usai pertandingan Timnas Indonesia U17. Yang diarsiteki Nova Arianto yang berhasil mencatatkan hasil positif dan penampilan maksimal dalam laga kontra Timnas Mariana Utara. Erick Thohir tidak menyembunyikan kebanggaannya terhadap performa tim besutan Nova Arianto tersebut. Saya sangat bangga dengan penampilan dan semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain Timnas Indonesia U17 hari ini. Mereka tidak hanya menang dengan skor telak tetapi juga menampilkan permainan bola yang cerdas dan cantik, ucap Erick Thohir. Ketum PSSI juga menyoroti strategi yang diterapkan oleh Nova Arianto yang dinilai sangat efektif dalam mengontrol permainan dan memanfaatkan peluang dengan baik. Nova Arianto benar-benar telah bekerja dengan baik untuk membawa timnya bermain dengan baik. Timnas U17 bermain sesuai rencana, kita lihat bagaimana mereka tidak hanya bertahan dengan solid tetapi juga mampu mengancam dengan serangan balik yang cepat dan akurat. Saya sangat bangga dengan anak-anak ini. Mereka tidak hanya bermain dengan penuh semangat, tetapi juga menunjukkan disiplin dan mental juara. Kemenangan ini adalah bukti bahwa masa depan sepak bola Indonesia cerah, dan kita harus terus mendukung perkembangan mereka, ujar Erick Thohir. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan penuh dari masyarakat dan federasi untuk terus memajukan sepak bola usia muda di tanah air. Kemenangan ini harus menjadi motivasi bagi kita semua, bukan hanya untuk tim, tetapi juga untuk seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Kami di PSSI akan terus bekerja keras untuk memastikan mereka mendapat pembinaan terbaik. Dengan kemenangan ini, Indonesia semakin memantapkan posisinya di grup kualifikasi Piala Asia U17 2025, sekaligus memberikan harapan besar bagi masyarakat Indonesia untuk melihat prestasi lebih tinggi dari generasi muda sepak bola nasional. Erick Thohir pun berharap Timnas Indonesia U17 dapat mempertahankan performa apik ini hingga akhir kualifikasi dan melaju ke putaran final dengan keyakinan penuh. Perjalanan masih panjang, tetapi kami yakin dengan tekad dan kerja keras, mereka bisa melangkah lebih jauh, tutupnya. Langsung bungkam, mulut-mulut sampah. Erick Thohir tanggapi tegas isu Shin Tae-yong out yang sempat menggema usai Timnas Indonesia kalah dari China. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir,
akhirnya angkat bicara dengan nada tegas mengenai isu pemecatan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang sempat ramai dibicarakan usai kekalahan timnas Indonesia dari China. Kabar ini sempat menggema di kalangan penggemar sepak bola, yang mempertanyakan nasib pelatih asal Korea Selatan tersebut di tengah performa tim yang dianggap kurang maksimal. Kekalahan dari China dalam pertandingan uji coba baru-baru ini menambah daftar kritik yang diterima Shin Tae-yong, terutama mengenai strategi permainan serta kemampuan tim dalam mengeksekusi peluang di lapangan. Beberapa pendukung bahkan menyuarakan tagar "Stay Out" di media sosial sebagai bentuk kekecewaan terhadap hasil yang diperoleh. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyampaikan bahwa keputusan terkait posisi pelatih bukanlah sesuatu yang bisa diambil secara tergesa-gesa hanya berdasarkan satu hasil pertandingan. PSSI memiliki rencana jangka panjang untuk perkembangan sepak bola Indonesia, dan kami tidak akan membuat keputusan instan hanya berdasarkan satu kekalahan, ujar Erick dengan nada tegas, mengesampingkan spekulasi yang beredar. Erick menegaskan bahwa pihaknya masih percaya pada visi dan program jangka panjang yang dicanangkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Menurutnya, pembinaan dan peningkatan kualitas tim memerlukan proses yang tidak instan. Dia juga mengajak seluruh masyarakat dan supporter untuk terus mendukung timnas dan bersabar dalam proses pembangunan sepak bola Indonesia. Selain itu, Erick menggarisbawahi bahwa evaluasi tetap dilakukan setelah setiap pertandingan. Namun, hal tersebut adalah bagian dari proses internal PSSI dan bukan berarti otomatis akan berujung pada pemecatan. Kami masih punya banyak target dan kompetisi yang akan dihadapi, dan fokus kami adalah memastikan timnas Indonesia tetap solid, tambahnya. Dengan demikian, untuk sementara Shin Tae-yong dipastikan tetap menakodai timnas Indonesia, sementara PSSI akan terus mendukung dan mengevaluasi kinerja tim dan pelatih sesuai dengan rencana jangka panjang yang telah disusun. Shin Tae-yong panggil bintang Eropa. Maarten Paes dan Jordi Amat siap perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 setelah dapat lampu hijau dari PSSI. Begini analisanya, Shin Tae-yong memanggil Maarten Paes hingga Jordi Amat ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 setelah mendapat lampu hijau dari PSSI. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan Shin Tae-yong dipersilakan memanggil pemain-pemain abroad untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang berlangsung tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Namun, Arya Sinulinga mengatakan, keputusan akhir gabung atau tidaknya sang pemain abroad ada di tangan klub masing-masing. Sebab, Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA sehingga klub tak wajib melepas sang pemain ke tim nasional. Kalau diperbolehkan sama klubnya, pemain abroad, kenapa enggak? Tapi, apakah sesuai kebutuhan dengan Shin Tae-yong? Kita kan nggak tahu juga, tergantung STY, kata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Okezone pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat ini ada beberapa abroad yang bisa dimanfaatkan Shin Tae-yong, mengingat kompetisi mereka telah berakhir atau menjalani libur saat Piala AFF 2024 bergulir. Nama pertama adalah Pratama Arhan yang bermain untuk Suwon FC di Liga 1 Korea Selatan. Berdasarkan jadwal, Liga 1 Korea Selatan 2024 berakhir pada tanggal 24 November tahun 2024. Kehadiran Pratama Arhan dibutuhkan untuk memperkuat sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Nama selanjutnya ada Asnawi Mangkualam Port FC, Liga Thailand, dan Jordi Amat JDT, Liga Malaysia. Ketika Piala AFF 2024 bergulir, Liga Malaysia dan Liga Thailand dikabarkan diliburkan. Hal itu dimaksudkan agar klub-klub Liga Malaysia dan Liga Thailand tidak keberatan melepas sang pemain ke tim nasional. Nama terakhir ada Maarten Paes. Musim reguler Major League Soccer MLS 2024 telah berakhir pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 pagi WIB. Berhubung klub Maarten Paes, FC Dallas, gagal masuk playoff, kiper 26 tahun ini bisa saja gabung timnas Indonesia.
Maarten Paes pun tidak perlu malu untuk tampil di ajang Piala AFF 2024. Ada banyak pemain top yang saat itu membela klub besar tapi bersedia main di Piala AFF, salah satunya Dion Kuls. Saat membela timnas Malaysia di Piala AFF 2020, Dion Kuls membela klub raksasa Liga Denmark, FC Mechelen. Karena itu, menarik menanti siapa-siapa saja pemain top yang akan dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF 2024. Di Piala AFF 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos semifinal Piala AFF 2024. Bikin semuanya jadi kaget. Tiba-tiba Miss Hilgers sindir latihan timnas Indonesia. Begini katanya, bek pemain keturunan timnas Indonesia baru Miss Hilgers menyinggung pola latihan timnas Indonesia. Menurutnya jauh beda intensitasnya dengan klub di Eropa. Miss Hilgers, bek keturunan Indonesia yang baru saja mendapat perhatian sebagai calon pemain timnas Indonesia, mengungkapkan pandangannya tentang perbedaan pola latihan antara timnas Indonesia dan klub-klub di Eropa. Hilgers, yang bermain untuk klub Twente di Eredivisie, mengaku bahwa intensitas latihan di klub-klub Eropa, terutama di Belanda, sangat tinggi dan berbeda jauh dibandingkan dengan yang ia lihat di Indonesia. Menurutnya, para pemain di Eropa terbiasa dengan latihan yang lebih fokus pada pengembangan fisik, kecepatan, serta kemampuan taktik yang intensif setiap harinya. Hilgers menjelaskan bahwa dalam setiap sesi latihan, ada tuntutan tinggi untuk memberikan performa maksimal, yang mencakup latihan kecepatan, ketahanan fisik, hingga simulasi pertandingan. Hal ini bertujuan agar para pemain bisa terus meningkatkan kualitas diri dan siap menghadapi pertandingan dengan konsistensi tinggi. Sementara itu, dari pengamatannya terhadap pola latihan di timnas Indonesia, Hilgers menilai ada beberapa perbedaan signifikan, terutama dalam intensitas dan metode latihan. Ia berharap ada peningkatan dalam metode latihan di timnas Indonesia agar bisa mengejar standar Eropa, sehingga kualitas pemain Indonesia bisa lebih baik dan mampu bersaing di level internasional.